Jokowi adalah pemimpin yang punya ambisi besar. Ia benar-benar berniat menata fondasi agar ekonomi melaju kencang. Indonesia menjadi negara maju dan masyarakat menjadi lebih sejahtera, khususnya masyarakat miskin. Dalam hal politik luar negeri, Jokowi sama ambisiusnya. Jokowi ingin Indonesia tampil di depan, penuh percaya diri, tak mudah digertak bangsa-bangsa lain. Untuk itu, Jokowi membutuhkan sosok menteri luar negeri yang mampu menerjemahkan ambisi besar ini. Tapi tentunya Menlu ini harus memiliki kemampuan diplomasi sangat tinggi sehingga Indonesia tidak tampak arogan, melainkan sangat friendly di mata para pemimpin dunia lain. Pilihan sosok yang mampu menerjemahkan ambisi Jokowi ini jatuh pada Retno Marsudi. Perempuan ini penuh percaya diri, gesit, detil dalam bekerja, namun sekaligus dengan sifat feminim yang halus, pas untuk membungkus ambisi Jokowi yang sangat maskulin menjadi lebih ramah dan mudah diterima dunia. Indonesia masuk 6 besar negara tercepat dalam vaksinasi COVID-19. Indonesia masuk peringkat 5 vaksinasi terbanyak dibanding negara lain di dunia. Indonesia dipandang berhasil oleh negara-negara lain untuk survive di tengah pandemi COVID yang belum berakhir ini. Tentu, di balik pujian-pujian ini, ada yang bekerja keras demi kepentingan rakyat. Siapa sajakah? Salah satunya adalah Retno Lestari Priyansari Marsudi atau yang biasa disapa Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan menjabat sebagai Menlu selama 2 periode. Sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di kancah dunia, Retno Marsudi tidak hanya cerdas dalam berdiplomasi, Retno sangat mumpuni dalam bernegosiasi. Menteri Luar Negeri Indonesia yang lahir pada 27 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah ini sudah berjibaku hampir 18 bulan agar bisa mendatangkan vaksin bagi Indonesia jauh sebelum corona masuk Indonesia. Presiden Joko Widodo beserta orang-orang terdekatnya termasuk Retno sudah memikirkan 2-3 langkah ke depan demi melindungi Indonesia dari sebaran virus corona. Sebagai Menlu Republik Indonesia, Retno sangat gesit menjalankan perannya. Bukan perkara mudah mendatangkan vaksin ke Indonesia. Butuh kerja keras setiap hari, butuh kesiapan 24 jam dan harus selalu cermat supaya bagian vital yang dibutuhkan Indonesia bisa didapatkan. 18 bulan bukanlah waktu yang pendek, namun karena negosiasi yang cerdas dan relasi dengan negara-negara lain yang terus dibina oleh Retno, Indonesia memperoleh akses vaksin. Pasokan vaksin dunia dan permintaan vaksin yang tidak seimbang, serta adanya kebijakan restriksi atau pembatasan ekspor dinilai sempat menghambat pengiriman vaksin. Namun, usaha keras Menlu Retno tidak sia-sia. Perjuangannya berbuah manis. Kini, Indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis vaksin COVID-19 dan ini dianggap telah melampaui target WHO.
Indonesia setidaknya membutuhkan 430 juta dosis vaksin dan kini telah mendapatkan 370 juta dosis vaksin. Meski demikian, kerja keras tetap harus dilanjutkan agar akselerasi vaksinasi dapat mencapai target populasi yang ditetapkan. Alumni jurusan Hubungan Internasional Visipol di Universitas Gadjah Mada, Jogja ini mulai mengawali karirnya sebagai staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk Kerjasama ASEAN. Pada 1997 sampai 2001, Retno menjabat sebagai Sekretaris 1 Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Belanda bukanlah tempat asing baginya, karena Retno pernah mengenyam pendidikan di Haagse Hogeschool, Belanda. Sederet posisi penting lainnya ikut disandangnya, mulai dari Direktur Eropa dan Amerika pada tahun 2001 dan Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada tahun 2005, sampai menjabat sebagai Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Tak perlu diragukan lagi, wawasan dan pengalaman Retno dalam menjalankan tugas patut diapresiasi dan diteladani. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kiprahnya makin melebar hingga Retno menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012 dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Banyak posisi penting dan strategis dipercayakan kepadanya. Wah, prestasi anak bangsa yang begitu membanggakan. Pastilah Retno Marsudi bukanlah orang biasa-biasa saja, melainkan seseorang yang berpengaruh besar dan berwawasan luas mendalam dalam kancah internasional. Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia dipimpinnya dengan sangat bagus. Inilah yang mengukir sederet prestasi dalam bidang yang ditekuninya. Mulai dari keberhasilannya dalam meningkatkan presensi Indonesia di berbagai platform regional dan multilateral. Indonesia pun hadir dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia turut berkontribusi dalam krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Bahkan, dia mampu meningkatkan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri dan mendorong sentralitas RI dan ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Gesit, cerdas, tepat sasaran, dan membawa hasil baik sangatlah terlihat dalam cara kerja Retno Marsudi. Tidak hanya terlibat dalam upaya perdamaian dunia, bahkan Retno Marsudi terjun dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Istri Agus Marsudi, teman kuliah yang kini menjadi arsitek, ini pernah belajar mengenai hak asasi manusia di Universitas Oslo. Inilah yang akhirnya mendorongnya bergabung dalam tim pencari fakta pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Syarat prestasi, cerdas, giat bekerja, dan tak kenal menyerah merupakan predikat yang sudah sepantasnya disematkan pada Menlu Retno. Menariknya lagi, di salah satu cuitan di Twitter, Retno Marsudi pernah menuliskan #Indonesia untuk Dunia pada Oktober 2019. Hashtag ini mengisyaratkan kegembiraannya tatkala mampu membawa Indonesia dalam jajaran anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020.
dan masih berlanjut. Prestasi membanggakan ini terulang dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota HAM PBB untuk periode 2020-2022. Siapa tak bangga dengan prestasi ini? Kemampuannya membawa Indonesia makin bersinar di kancah internasional sudah terwujud. Indonesia menjadi bagian dalam kepedulian atas negara-negara lain. Ini adalah satu amanah penting untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Indonesia tidak lagi berada dalam ranah sempit. Indonesia untuk dunia. Di tengah banyaknya kesibukan dan tugas-tugas yang harus dituntaskan, Retno Marsudi tetap profesional dalam berkarir dan berkeluarga. Ia mampu membuktikan bahwa perempuan dapat menyeimbangkan perannya dengan baik, mengurus keluarga dan berkarir, bahkan sampai menyentuh ranah diplomasi. Apakah semasa mudanya Retno memang ingin menjadi seorang diplomat? Semua berawal dari keinginan masa kecil. Saat itu, Retno melihat tayangan di televisi pemerintah dan langsung jatuh hati ingin pergi ke luar negeri. Namun karena keadaannya saat itu, Retno menganggap pergi ke luar negeri adalah suatu kemewahan. Dari tayangan tersebut, dia mulai mengamati para diplomat dan apa yang dikerjakannya. Berawal dari mata, akhirnya turun menjadi cita-cita. Ya, Retno Marsudi ingin menjadi seorang diplomat. Namun, dia tidak terpikir bahkan menjadi Menteri Luar Negeri. Bisa dikatakan, Retno Marsudi adalah salah satu anak bangsa terbaik di Indonesia. Tidak salah Presiden Jokowi memilihnya. Orang-orang yang berada di inner cycle Presiden adalah orang-orang yang cerdas, berdedikasi tinggi, memiliki panggilan mulia dalam bekerja, dan mementingkan kepentingan bangsa. Retno Marsudi sudah terbang tinggi. Akankah dia melesat lebih tinggi lagi menjadi pendamping presiden? Barangkali. Artikel ini ditulis Jenar Gemadi di redaksi Indonesia.com dengan judul Retno Marsudi dari Indonesia untuk dunia. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.